Pemain Persib cuma libur sebentar pasca hasil minor yang melelahkan. Perkembangan kondisi David da Silva bikin pelatih Persib semeringah. 3 klub BRI Liga 1 dapat berkah dari dihukumnya Persib Bandung. Dimas Drajat dipanggil timnas. Tonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Perkembangan kondisi David da Silva bikin pelatih Persib semeringah. Bomber Persib Bandung, David da Silva, pelatih Bojan Hodak sangat senang melihat kondisi striker andalannya, David da Silva, meski dalam laga terakhirnya baru bermain sekitar 15 hingga 20 menit, satu hal yang pasti di pertandingan pertama pasca pulih dari cedera, pemain bernomor punggung 19 di Persib Bandung ini belum bisa bermain lama. Namun, striker asal Brasil itu kata Bojan sudah sangat siap untuk pertandingan berikutnya. Pemain Persib diliburkan pasca hadapi kompetisi yang melelahkan. Usai hasil minor yang didapat Persib, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sadar jika anak asuhnya sangat lelah menghadapi jadwal pada 2 kompetisi yang diikuti. Usai pulang dari Tiongkok, menghadapi Zhejiang FC di Huanglong Sports Stadium, pelatih asal Kroasia itu langsung meliburkan pemainnya. Pemain akan diliburkan selama 3 hari karena mereka memainkan banyak pertandingan. Skuad Maung Bandung memiliki waktu ideal untuk memberikan pemainnya libur 3 hari. Persib baru akan tampil lagi menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada tanggal 18. Ciro Alves dan kolega baru akan kumpul berlatih pada Selasa 8 Oktober. Sisa waktu 10 hari itu akan dimanfaatkan untuk fokus menghadapi Persebaya. 3 klub BRI Liga 1 dapat berkah dari dihukumnya Persib Bandung. Persib Bandung dijatuhi sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI, berupa larangan penonton pada 2 laga kandang, diikuti penutupan Tribun Utara dan Selatan pada pertandingan berikutnya. Sanksi ini menguntungkan lawan mereka, Persebaya Surabaya, yang akan bertanding melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Tanpa dukungan supporter, Persebaya, yang dilatih Paul Munster, akan semakin termotivasi untuk mempertahankan posisi pertama di klasemen sementara BRI Liga 1. Selain itu, Persib akan kehilangan 2 pemain kunci, Mark Locke yang mendapat kartu merah dan Dimas Drajat yang dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. 2 tim lain yang dapat keuntungan adalah Semen Padang, yang dilatih Eduardo Almeida, dengan keuntungan tanpa kehadirannya Bobotoh, terutama karena mereka membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi. Selain itu, Borneo FC juga diuntungkan saat bertemu Persib di Bandung. Meskipun ada larangan penonton di Tribun Selatan dan Utara, Bobotoh tetap bisa hadir di Tribun Timur dan VIP. Duel Persib versus Borneo FC akan berlangsung sengit, dengan Persib berusaha menang di depan para pendukungnya, sementara Borneo FC ingin mempertahankan posisi di papan atas klasemen BRI Liga 1. Persib menelan kekalahan lagi usai tumbang 0-1 saat bertandang ke markas Zhejiang dalam matchday kedua grup FAFC Champions League. Ini menjadi kekalahan kedua Maung Bandung di ajang tersebut. Bermain di Yellow Dragon Sports Center Stadium, Persib mampu memberi perlawanan terhadap tuan rumah. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Zhejiang memimpin 1-0 di menit ke-71. Dalam sebuah serangan, bek Persib Victor Igbonekvo bermaksud menghalau serangan dengan menanduk bola, namun malah bergulir ke Jean Kouassi. Dengan 1 tembakan, ia menjebol gawang tim tamu yang dijaga Kevin Mendoza. Dengan hasil ini, tim asuhan Bojan Hodak berada di posisi juru kunci grup F dengan nil poin. Dimas Drajat satu-satunya pemain Persib Bandung dipanggil timnas Indonesia. Hadapi Bahrain dan Cina, striker Dimas Drajat menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang dipanggil dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan pada jeda internasional FIFA bulan Oktober. Akun resmi Timnas Indonesia pun merilis nama-nama yang dipanggil untuk membela Garuda kali ini. Dari sekian nama yang dipanggil, ada 2 nama baru yang mencuri perhatian, yakni Messi Hilgers dan Eliano Rejders. Keduanya baru bergabung setelah menjalani proses naturalisasi dan tengah dalam proses pemindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Sementara itu, Persib Bandung mengirim 1 pemainnya, yakni Dimas Drajat. Dimas kembali dipercaya Shin Tae-yong mengisi pos lini serang bersama Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Persib Bandung tetap jadi tim yang lebih sibuk dibanding tim lain. Persib Bandung agak bisa bernapas di bulan Oktober walaupun dipastikan tetap lebih sibuk dibandingkan tim-tim lain di Liga 1. Dibandingkan pada September, jumlah pertandingan yang akan dijalani tim Pangeran Biru lebih sedikit. Pada September, Persib melewati 5 laga dengan hasil 2 kali menang, 2 kali imbang, dan sekali kalah.
Kekalahan didapat saat bertarung di AFC Champions League 2, ACL 2. Menjamu Port FC asal Thailand, Persib kalah 0-1 di hadapan pendukung sendiri. Sedangkan pada Oktober, Persib akan menjalani 4 laga. Jumlah ini memang lebih sedikit dibandingkan kontestan Liga 1 yang cuma bermain 2 kali. Penyebabnya, Persib akan menghadapi 2 laga pada ACL 2. Perjalanan Persib dimulai saat menghadapi Zhejiang pada matchday kedua grup F ACL 2. Pertandingan dilaksanakan di Huanglong Sports Center Stadium, Hangzhou, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di saat Persib terbang jauh ke Cina, tim-tim Liga 1 lainnya ada yang memilih meliburkan aktivitas karena kompetisi domestik memang sedang off. Penyebabnya, tim nasional Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan tandang ke markas Bahrain, Oktober 10, dan Cina, 15-10. Persib sendiri mewakilkan 1 pemainnya yaitu Dimas Drajat, untuk Persib. Setelah melawan Zhejiang, Persib akan menjalani 2 laga beruntun di kandang. Pada 18 Oktober, Pangeran Biru kedatangan tim pemilik puncak klasemen sementara Liga 1, Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, Persebaya merupakan tim yang belum pernah terkalahkan hingga pekan ke-7, status itu juga dimiliki Persib Bandung dan Borneo FC. Setelah menjamu Persebaya, Persib akan bermain pada matchday ketiga ACL 2. Masih di kandang, Persib menjamu tim asal Singapura, Lion City Sailors. Jadwal pada Oktober ditutup dengan pertandingan tandang ke markas Persik Kediri. Franca sedih tidak gabung dengan tim ke Cina. Franca mengalami cedera saat Persib menghadapi Madura. Karena itu, ketika rombongan Persib terbang ke Hangzhou, Franca pulang ke Bandung untuk menjalani pemulihan. Pelatih Persib, Bojan Hodak berharap bisa segera pulih dan siap tampil pada pertandingan selanjutnya. Gustavo Franca sendiri mengaku sedih gagal berangkat dalam lawatan timnya ke Cina karena cedera. Semula, Franca masuk dalam daftar pemain yang akan bertanding menghadapi Zhejiang FC. Persib incar kemenangan di kandang Zhejiang. Laga Zhejiang versus Persib akan dimainkan mulai pukul 19 malam WIB. Zhejiang ada di dasar klasemen grup F AFC Champions League 2. Mereka kalah 0-2 dari Lion City Sailors pada matchday pertama. Sementara, Persib Bandung berada di posisi ketiga klasemen usai kalah 0-1 lawan Port FC. Di Liga Domestik, performa Zhejiang tidak sedang baik-baik saja. Mereka berada di posisi ke-8 klasemen pada pekan ke-27 Liga Super Cina. Zhejiang tidak pernah menang pada 5 laga terakhir di Liga, meraih 2 poin saja. Sementara, Persib berada di posisi ke-4 klasemen BRI Liga 1 2024-2025. Maung Bandung meraih 13 poin dari 7 laga, dan belum pernah merasakan kekalahan. Namun, Persib datang ke markas Zhejiang tanpa Gustavo Franca dan Rezaldi Hehanusa karena cedera. Persib Bandung mendapat kabar baik jelang laga melawan Zhejiang FC. Bomber David Da Silva sudah pulih dari cedera. Setelah jadi pemain pengganti pada duel lawan Madura United, pemain asal Brasil siap bermain lebih lama lagi. Kehadiran David Da Silva diyakini bakal berdampak besar bagi Persib. Trio Ciro Alves, David Da Silva, dan Dimas Drajat tampil sangat apik pada awal musim lalu. Mereka bermain cukup padu di lini depan Persib. Mantap Persib perpanjang kontrak Bule hingga 2026, Persib dan Muhammad Rezaldi Hehanusa bersepakat melanjutkan jalinan kerjasama hingga pertengahan tahun 2026. Penandatanganan klausul kontrak baru sudah ditandatangani kedua belah pihak pada Selasa, 1 Oktober 2024. Kesepakatan perpanjangan kontrak Rezaldi imbas dari kontribusi besar pemain yang bersangkutan sejak bergabung dengan Pangeran Biru pada pertengahan musim 2022-2023. Ia menjadi salah satu pemain kunci yang turut mengantarkan Persib menjadi juara. Adhit berharap, kontribusi besar akan kembali diberikan Rezaldi dalam 2 tahun ke depan. Sebab, Persib punya misi mempertahankan gelar juara Liga 1 dan meraih prestasi terbaik di AFC. Hanya hukum Mark Klok, Komdis PSSI tak berikan sanksi pada supporter Persib. Dari berbagai hasil sidang, akhirnya Komdis PSSI pun turut memberikan hukuman dampak dari laga Persib Bandung versus Persija Jakarta kepada Kapten Persib. PSSI mengumumkan hasil sidang Komisi Disiplin PSSI per tanggal 24, 25 dan 28 September 2024. Seperti diketahui, usai laga terjadi pitch invasion dan penyerangan steward oleh oknum supporter di Stadion Sijalak Harupat. PSSI hanya memberikan hukuman pada kejadian yang berlangsung saat pertandingan berlangsung.
adalah pemain Persib Bandung, Mark Klok yang mendapatkan kartu merah pada pertandingan tersebut. Klok dianggap terbukti melakukan pelanggaran serius pada pemain Persija Jakarta. Mark Klok pun tak bertanding ketika Persib Bandung menghadapi Madura di Stadion Bangkalan, Madura. Kini Komdis PSSI pun menambah hukuman Mark Klok dengan menambah sanksi tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan. Sanksi tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat serta denda Rp10 juta. Mark Klok akan absen pada pertandingan Persib menghadapi Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Untuk sekarang ini sementara hanya itu saja. Belum diketahui apakah Persib akan mendapatkan hukuman terpisah atas pitch invasion yang terjadi pada pertandingan tersebut. Tiba di Hangzhou, Persib langsung gelar latihan. Persib langsung menggelar latihan setibanya di Cina. Rombongan Persib tiba di Hangzhou, Cina, pada Selasa 1 Oktober 2024 siang. Sore harinya, pelatih Bojan Hoda langsung memberikan menu latihan di Pusat Latihan Zhejiang FC. Program latihan ini dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain yang baru menempuh perjalanan panjang dari Indonesia. Terlebih Pangeran Biru sebelumnya baru menjalani pertandingan di kandang Madura United. Laga matchday kedua grup FAFC Champions League 2024 hingga 2025 ini akan berlangsung di Huanglong Sports Center, Hangzhou, Cina pada Kamis 3 Oktober 2024 pukul 20 waktu setempat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, dipimpin Bojan. Pemain lebih banyak berlatih dengan bola setelah melakukan peregangan. Persib masih punya 1 kali sesi latihan sebelum bertanding. Sesi itu akan dimanfaatkan untuk pematangan skema permainan sekaligus adaptasi cuaca. Pada sesi latihan suhu udara sekitar 20 derajat Celcius. Lebih dingin dari Bandung yang saat ini berada di kisaran 30 derajat Celcius. Semoga tim kebanggaan kita Bobotoh bisa mendapatkan hasil maksimal yaitu 3 poin.